Access granted. Kalian udah ngerjain intra belum? Nggak ngerti apa tuh intra. Sekarang malam ini kita harus ngerjain Bikin video kan? Iya, ini kan kita lagi bikin video. Soalnya dia tuh bilang, "Wah, dia ke kelas yuk, lagi kita lagi bikin video." Ntar jam 11 balik mau jam berapa? Paling balik Oh belum pulang ya? Nggak puasa dulu. enggak kayaknya gue langsung pulang. Ya kalau pulang bareng. Mas tadi cewek tuh ngomong kasar. Apa itu seksisme? Seksisme adalah prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang, bahkan kelompok, berdasarkan jenis kelamin atau gender. Hal tersebut menjadi penyebab ketidakadilan gender di seluruh dunia. Seksisme dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk ucapan, tulisan, gambar-gambar, gerak tubuh, hukum dan kebijakan, serta praktik dan tradisi. Jenis-jenis seksisme ada 6. Yang pertama, hostile sexism. Yang kedua, benevolent sexism. Ketiga, ambivalent sexism. Keempat, internalized sexism. Yang kelima, ada institutional sexism. Yang terakhir ada interpersonal sexism. Seksisme disebut seksisme bermusuhan yang mengacu pada keyakinan dan perilaku yang memusuhi sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin. Contohnya adalah kebencian ekstrim pada wanita. Orang yang berpandangan bermusuhan itu memandang perempuan sebagai manipulatif, bohong, dan menggunakan rayuan untuk menarik pria. Pandangan tersebut mungkin berlaku juga bagi siapapun yang memiliki sifat feminim. Orang-orang dengan seksisme yang bermusuhan ingin mempertahankan dominasi laki-laki di atas perempuan, dan orang-orang dengan jenis kelamin lainnya tersisihkan. Mereka sangat menantang kesetaraan, bahkan mungkin saja menantang hak LGBT dengan alasan hal tersebut ancaman terhadap laki-laki dan sistem menguntungkan bagi mereka. Contoh hostile seksisme, menggunakan bahasa atau hinaan, berkomentar, mengancam, atau agresif terhadap gender seseorang, memperlakukan orang sebagai bawahan berdasarkan jenis kelamin, melecehkan seseorang dengan melanggar norma gender baik secara online maupun offline, terlibat dengan serangan fisik atau seksual, beranggapan bahwa korban kekerasan seksual terjadi akibat si korban memperlihatkan perilaku atau cara berpakaian mereka. Benevolent sexism adalah seksisme yang baik mencakup pandangan dan perilaku yang menganggap perempuan seseorang yang polos, bersih, peduli, rapuh, membutuhkan perlindungan. Wanita lebih erat hubungannya dengan alam daripada pria, lebih cenderung menunjukkan seksisme yang baik hati. Contoh benevolent sexism adalah yang pertama, mengedepankan nilai seorang wanita pada perannya masing-masing. Yang kedua, memfokuskan perhatian dan pujian terhadap penampilan seseorang. Yang ketiga, mendukung kebijakan yang mempersulit perempuan untuk bekerja. Yang ketiga, ambivalent sexism.
Kombinasi dari seksisme mungkin berbeda antara memandang wanita sebagai seorang yang baik, bersih, polos, tergantung pada situasinya. Benevolent, seksisme memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai gantinya, mengambil peran yang lebih sekunder. Sementara hostile seksisme menargetkan mereka yang menyimpang pada hari itu. Contoh ambivalent seksisme menjunjung perilaku feminim tradisional, membedakan antara wanita baik dan wanita buruk berdasarkan cara mereka berpakaian, memperkerjakan seseorang karena menarik, kemudian memecatnya jika tidak menanggapi rayuan seksual. Yang selanjutnya, internalized sexism mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Seksisme yang terinternalisasi bisa menyebabkan perasaan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, keraguan dalam diri, dan malu. Atau internalized sexism yang pertama, membuat humor yang mencela diri sendiri tentang jenis kelamin seseorang. Yang kedua, merasa malu dengan aspek kewanitaan. Yang ketiga, mengedepankan harga dirinya pada seberapa yang diinginkan pria. Yang keempat, merasa sangat penting menyesuaikan diri dengan ideal gender. Yang kelima, institutional sexism, merujuk pada sexism yang melekat dalam suatu organisasi dan institusi, termasuk pemerintah, sistem hukum, kesehatan, pendidikan, lembaga keuangan, media, tempat kerja, dan lain-lain. Kesenjangan ini lebih besar untuk wanita yang memiliki anak dan wanita berkulit hitam, Latina, pribumi, Asia, dan Kepulauan Pasifik. Contoh dari institutional sexism ini, terbatasnya keragaman gender di antara pimpinan politik dan eksekutif bisnis, dan juga adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender hampir dalam setiap jenis pekerjaan. Yang keenam yaitu interpersonal sexism. Interpersonal sexism merupakan antar pribadi terbentuk selama interaksi dengan orang lain. Jenis ini dapat terjadi pada tempat kerja, suatu hubungan dalam anggota keluarga, dan interaksi dengan orang lain atau orang asing. Contoh seksisme dalam masyarakat: pertama, meminta seseorang untuk lebih anggun. Kedua, menilai seseorang tidak cocok dengan stereotip feministas. Yang ketiga, berkomentar tidak pantas tentang penampilan seseorang. Yang keempat, terlibat dengan perhatian atau sentuhan seksualitas yang tidak diinginkan. Kelima, membenarkan perilaku seksisme dengan mengatakan anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki.